Halo, loh, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rismono Arif dari Forum News Network. Kalau kita sebut Pak Jokowi itu cawe-cawe sampai akhir, bahkan terlihat sekali mempersiapkan segala kemungkinan nanti setelah dia pensiun, termasuk konsekuensi hukum, kelihatannya tidak terlalu berlebihan karena pada tanggal 15 itu setidaknya ada dua keputusan presiden yang diambil dan ini kaitannya dengan pengamanan presiden. Kita bisa curigai semacam pengamanan Pak Jokowi setelah lengser. Yang pertama adalah surprise untuk pimpinan KPK yang sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas. Yang kedua, nah ini yang juga cukup mengejutkan karena presiden baru saja menerbitkan peraturan presiden pembentukan badan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang di bawah Mabes Polri. Jadi ini langsung di bawah Kapolri. Saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan Gede Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Infus, Institute Future Study. Assalamualaikum, Bung Gede. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Apa Yes, kabar? Alhamdulillah. Nggak salah ya kalau kita sebut ini Pak Jokowi cawe-cawe sampai akhir, bahkan sudah berapa langkah ke depan untuk mengambil pengamanan-pengamanan dia dan keluarganya gitu ya. Ya, tepat sekali, Mas Ersu. Ya. Saya sependapat. Ya, silakan. Apa analisis Anda ini tentang ada badan? Ini Anda mau dulu, mau saya ngomong mana mau dulu deh? Anda mau ngomong yang mana dulu? Mau gini. badan? Makanya saya mau tanya. Ini kita mau bahas ini dari perspektif institusi atau dari perspektif politiknya dulu, gitu. Ya, bebas saja Anda melihatnya Jelas karena ya, oke. ini Jadi institusi dan kalau politik, dampaknya jelas politik begitu. ya, kalau dari institusinya dulu ya, saya melihat ini akan berbahaya di dalam ke depan kita melakukan pemberantasan korupsi, ya, ini barangkali bisa akan terjadi benturan ya antara KPK dengan Kops pemberantasan korupsi, ya. Nah, ini namanya KPK juga kali ya, Kops pemberantasan korupsi. Jadi KPK satu sama versus KPK 2 nih, ya. KPK Kuningan versus KPK mana nih? Trunojoyo. Trunojoyo, ya, ya, ya. Ya. Jadi masalahnya begini, Mas Ersu. Selama ini yang dikenal oleh apa yang menjadi keyakinan publik terhadap lembaga Polri sendiri kan sudah ya gimana ya negatif lah kalau bisa kita simpulkan sebagai negatif ya. Artinya ketidakpercayaan terhadap Polri kan juga sebagai lembaga yang dianggap paling korup gitu ya. Ini berdasarkan survei dari Mundi ya, Mundi Indeks Mundi ini, Indonesia ini, kepolisian Indonesia ini nomor 18 kalau nggak salah di dunia, bahkan terkorup di Asia Tenggara. Artinya ketika di situ dimunculkan dibentuk suatu lembaga baru, Kops pemberantasan korupsi ini, apakah ini akan dipercaya oleh publik? Ini Ya, apa? Sapu kotor mau bisa tidak membersihkan lantai yang kotor, kira-kira iya, gitu ya. gitu loh. Apakah ini juga akan efektif? Gitu itu satu. Kalau memang itu diyakini sebagai akan lebih efektif, ya kenapa KPK masih ada? Ya dibubarin aja KPK-nya, gitu Hmm. loh. Jadi ini buat saya apa ya semacam lucu-lucuan aja gitu loh. Nanti kejaksaan juga nggak mau kalah, dia bentuk lagi lembaga baru Hmm. khusus untuk tipikor, Hmm. ya. Hmm. Nah, sedangkan di lembaga Polri sendiri kan di Baris Krim sudah ada lembaga tipikor ini gitu loh. Hmm. Hmm. Dan artinya selama ini di dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, indeks korupsi kita Hmm. ya, persepsi terhadap korupsi itu stagnan. Saya masih ingat di 2014 poin kita 34. Sedangkan di 3 tahun terakhir kekuasaan Jokowi tetap di angka 34. Artinya pemberantasan korupsi ini stagnan. Nah, kalau memang Jokowi sebagai presiden merasa bertanggung jawab untuk memimpin pemberantasan korupsi, kenapa lembaga KOPS ini tidak dibentuk jauh-jauh sebelumnya? Untuk artinya melakukan benar-benar perbaikan terhadap pemberantasan korupsi. Ini nggak ada sama sekali yang dilakukan oleh Jokowi sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Nah, ini dari secara institusi ya. Kemudian secara politik, saya melihat justru eh,
di era Jokowi ini banyak sekali kepentingan-kepentingan yang akhirnya mengintervensi lembaga KPK menjadi alat kekuasaan ya untuk menyandra musuh-musuh politik ya atau sebaliknya untuk mengamankan orang-orang yang dianggap perlu diselamatkan oleh penguasa gitu loh. Nah, termasuk ke depan ini juga kan kita juga tahu bahwa katakanlah KPK aja sampai hari ini belum mengumumkan hasil setelah anak Jokowi Kaisang datang kepada KPK untuk Ya, ya. menjelaskan Hmm, soal jet apa menumpang jet ini kan belum Nebeng. ada gitu loh. Ya artinya KPK sendiri kan tidak apa ya, tidak punya gigi untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya ketika kalau kita bandingkan dia dengan kasus siapa pegawai pajak Alun itu loh. Oh, Rafael Kan Alun. sama-sama dari Rafael Alun. anak, ya Hmm, kan? Ya, kan sama-sama dari anak munculnya. ya. Jadi Alun itu anaknya menunjukkan gaya hidup yang tidak Hmm, sesuai dengan profil bapaknya hmm, atau profil anaknya sendiri. hmm. Nah, KPK begitu kencang, begitu berani, begitu apa ya namanya, Gerak pokoknya cepat. langsung masuk ke Ya. dalam kasus Hmm, tanpa ragu-ragu untuk langsung menjadikan Alun sebagai tersangka. Ini kan beda sekali, gitu hmm, loh. Ini hmm, kita bisa melihat bagaimana prosesnya tarik ulur, hmm, siapa yang datang duluan, gitu loh, datang ke hmm, atas kesadaran atau mau dipanggil. Kan seharusnya kalau berdasarkan aturan di dalam Undang-Undang Tipikor, hmm. itu kan KPK harus memanggil bapaknya, gitu Ya. loh. Hmm, Walaupun anaknya bukan pejabat, hmm. justru karena bapaknya yang pejabat, ya bapaknya yang harus dipanggil, kan gitu ya. Ya, ya, ya. Artinya di sini saya melihat bahwa ini semacam Jokowi berupaya eh, apa ya namanya, habis-habisan lah, mankan dirinya dan keluarganya dari tuntutan hukum, Hmm, gitu ya, loh. ya, ya. Karena apa? Karena kalau dia hanya mengandalkan kepada KPK, Hmm, kan sangat mungkin kalau mengikuti aturan bahwa nama-nama calon pimpinan dan pengawas hmm, KPK hmm. itu kan harusnya diserahkan oleh kepala apa namanya presiden yang baru Ya. gitu Hmm, loh. Nah ini kan pasti kan dia punya kekhawatiran juga bahwa orang-orang yang dia titipkan di dalam KPK ini ternyata tidak dipilih nantinya gitu loh. Nah Ya, artinya ya. bisa saja ada intervensi dari Hmm, Pak Prabowo untuk menganulir beberapa nama gitu ya. loh. Ya, ya, Nah, ya, ya. jadi artinya di sini dia menjaga pengamanan ya, double Hmm, double security ya, hmm, hmm, baik di KPK sendiri melalui orang-orang yang udah dipilih oleh hmm, Jokowi sendiri hmm. ya, kemudian ya melalui pembentukan Korps ini gitu. Ya, oke. Kan ini sangat mungkin. Saya sepakat ini kan. Kalau ini ya, katakanlah sekarang ini sudah diserahkan surprise-nya ke DPR katanya. Tapi DPR sendiri masih mencari, nggak tahu di mana surprise-nya. Itu kan agak aneh itu ya. Dan sangat mungkin bisa Ya, saja ya tentu DPR saja tidak sangat membahas. aneh gitu loh. Ya, DPR tidak membahas Ya, begitu. Artinya sekarang nantinya kemudian sampai tanggal ya, 20 berarti kan bisa saja presiden yang baru mengambil keputusan baru untuk membentuk pansel lagi kan begitu ya. Tapi Pak Jokowi udah punya ya bisa jadi. pengamanan. Iya kan gitu Ya, ya. bisa Hmm. jadi juga mungkin di DPR-nya tahu, Hmm. ini kan politik. Yes. Ketika DPR-nya tahu, wah ini harusnya presiden yang baru nih yang ngasih Hmm. nama. Hmm. Ya bisa aja ada beberapa orang di DPR mengatakan, oh kita juga nggak tahu ini ada di mana Hmm. suratnya. Hmm. Gitu loh. Hmm. Katakanlah misalnya Jokowi Ya. sudah mengirimkan pun, kan Hmm. tidak mau dibahas juga. Ya. 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 Artinya di sini memang ada tarik menarik terhadap apa siapa orang-orang yang nanti akan memimpin KPK Betul. untuk Hmm. 5 tahun ke depan. Di sini Ya. ada pertarungan politiknya juga gitu Ya. loh. Ya. 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 Apalagi kita tahu bahwa di situ kan banyak justru dari para penegak hukum di situ yang Hmm. lolos ya, Ya. ya yang bahkan itu kan diprotes juga sama ICW kalau nggak salah karena banyak penegak hukum gitu. ICW dan IM 57 itu PM mantan 57 ya kan. Ya, mantan pengurus KKP minta bahkan harusnya ditunda gitu loh karena memang itu tadi betul Pak Jokowi udah membuat double ini luar biasa ya Pak Jokowi ya jadi
kalau dia bisa dibatalkan di KPK, dia masih punya cadangan lagi di kepolisian tadi. Kira-kira gitu ya, Bung Iya, Gede. makanya saya bilang ini totalitas ya, Hmm. eh, totalitas Jokowi ya, atau kalau orang bilang Mas Heru tadi bilang cawe-cawe ya, saya Hmm. bahkan ini bukan cawe-cawe lagi, tapi Apa udah tuh? totalitas lah nih ya. Kenapa? Hmm. Karena sejak era reformasi ya, baru kali ini Hmm. ada tuntutan publik Hmm. untuk mengadili mantan presiden dan keluarganya Hmm. sejak 98 Hmm. Hmm. gitu loh. Ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang apa ya, artinya sudah menjadi tuntutan dari eh, masyarakat kita ya, selama 10 tahun Jokowi ini mereka melihat banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Jokowi maupun keluarganya gitu loh. Dan ini ke depan tentu saja tidak begitu saja dapat diabaikan oleh Presiden baru Pak Prabowo. Karena ini baru, artinya ini yang kedua loh. Yang pertama pada Soeharto 98, ini baru muncul lagi. Di era Mega nggak ada, ya. Di era SBY juga nggak ada, di era Gus Dur nggak ada. Tapi kenapa ini muncul Habibie di juga era nggak ada gitu ya. Jokowi? Iya. Hmm. 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 Ya. Artinya ini sesuatu yang besar yang eh, rakyat benar-benar menghendaki adanya suatu perubahan. Hmm. Dan mungkin bisa saja ketika Pak Prabowo melihat bahwa ini apa namanya tidak bisa dia pikul sendirian untuk membackup, Hmm. katakanlah membackup Jokowi terus-menerus, Ya. ya, maka dia akan membiarkan KPK menjalankan fungsinya Hmm. Hmm. sebagaimana mestinya. Hmm. Nah, Hmm. disinilah saya melihat bahwa ada juga lembaga yang dibentuk oleh Jokowi ini di sini nih. Hmm. Hmm. Walaupun kita juga belum tahu apakah setelah Jokowi tidak berkuasa, Hmm. uh, lembaga ini ya Hmm. masih bisa disetir oleh Jokowi gitu loh. Oke. Karena dia kan tetap aja Hmm. ada di bawah presiden yang baru Ya, ya. gitu Dan loh. Kapolrinya bisa diganti sewaktu-waktu oleh Dan presiden yang baru. Kapolrinya yang Hmm. katakanlah dia sebagai Pak Sigit ini sebagai orang yang diangkat oleh Jokowi Hmm. dan lama menjadi Kapolri kan juga bisa diganti gitu loh dari Ya, ya, ya. Kapolri. Hmm. Artinya di sini ada pertarungan. Tetapi saya melihat Hmm. begini, artinya ini adalah upaya terakhir lah ya, totalitas Hmm. Jokowi untuk Hmm. mempengaruhi sistem pemerintahan, Hmm. kabinet dan lain-lain ya. Artinya termasuk juga lembaga-lembaga anti korupsi ini gitu ya. Ya. Kalau kabinet kan jelas ya Hmm. orang-orangnya Masuk semua ya. dimasukkan ya Hmm. di situ Hmm. gitu ya. Hmm. Walaupun ya kita dan kelihatan gitu loh ada partai-partai yang tidak disukai oleh Jokowi itu tidak Hmm. dimasukkan di dalam kabinet Hmm. ya seperti misalnya Nasdem atau PDIP gitu ya. Hmm. Hmm. Mau mau ketemu aja udah dijadwalin tiba-tiba Jokowinya manggil Pak Prabowo ke ya Jokowi manggil Pak Prabowo ikut ke Solo, batal lagi ketemu gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ini memang totalitas cawe-cawe ya, Ya. cawe-cawe yang ini begitu kental, begitu nyata ditontonkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana sebenarnya bahwa Jokowi itu tidak benar-benar eh, ingin sebenarnya ada pilpres. Ya. Hmm. Benar Ya. loh, ini bukan bukan kata saya. Hmm. Dengan dia minta 3 periode kan artinya dia tidak Hmm. ingin ada Hmm. pilpres Hmm. sebenarnya. Ya. 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 Jadi ketika terjadi pilpres pun kelihatan bahwa dia tidak apa ya begitu legowo Hmm. untuk menerima presiden baru di situ. Ya, oke. Tapi begini ya, Bung Gede ya, ini penyerahan pimpinan KPK ke DPR, kemudian pembentukan Perpres soal lembaga Tipikor juga ya, kita sebutnya Tipikor dan TPU ya, TPPU di Mabes Polri itu satu sisi Anda lihat ini adalah upaya totalitas dari Pak Jokowi, upaya terakhir untuk mengamankan dia dan keluarganya di ke depan kalau ada tuntutan hukum. Gitu kan, itu satu ya. Tetapi yang Ya, kedua, ini kan sangat tergantung bagaimana dengan Pak Prabowo sebagai pemerintahan yang baru. Katakanlah Pak Prabowo seperti selalu disebutkan bahwa dia adalah kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, kan kita nggak bisa berharap
dia juga melakukan tindakan yang tegas. Tapi ada faktor ketiga, ya ini masyarakat, tuntutan masyarakat seperti Anda sebutkan. Mahasiswa clear itu ketika kongresnya kemarin di UNJ kan tuntutannya jelas, tangkap dan Ya, adili Jokowi. Masyarakat sipil juga seperti itu kan gitu. Gimana Anda ya, membacanya itu? sampai dilantik, ya Ya. Prabowo tidak akan menunjukkan sikap yang sesungguhnya terhadap berbagai persoalan yang ada, yang sekarang terjadi, baik itu soal jet pribadi, baik itu soal Fufu Fafa, ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo juga punya bayangan bahwa jika beliau mempertahankan atau melindungi terus-menerus Jokowi dan keluarganya dari tuntutan publik ya untuk mengadili presiden, ini akan berbahaya dari keberlangsungan pemerintahannya gitu. Ini akan menjadi bumerang yang sangat menyakitkan buat Pak Prabowo nantinya. Bahkan ini pun bisa dimanfaatkan oleh katakanlah kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen untuk berbalik yang tadinya mendukung Prabowo malah kemudian memanfaatkan momentum tersebut untuk apa istilahnya ya bisa menjadi untuk menjatuhkan Prabowo lagi gitu loh. Nah, jadi saya melihat ada satu titik nanti Pak Prabowo juga tidak akan sanggup untuk terus-menerus melindungi Jokowi dan keluarganya juga dengan konco-konconya yang dianggap publik ya bermasalah Mhm. dan harus dituntut suatu pertanggungjawaban secara hukum. Saya yakin itu akan terjadi ya. Pasti kalau kita ingat kata apa ya, mungkin apa sumpah apa sumpah Pak Prabowo itu, saya rela mati Mhm. ya untuk membela rakyat. Nah Ya, ya. itu yang saya kira masyarakat Indonesia akan selalu menagih itu bila Mhm. mana Pak Prabowo dalam keputusannya, dalam kebijakannya itu justru bertentangan dengan sumpahnya tersebut. Gitu. Ya. Dan Pak Prabowo kan juga wanti-wanti kepada para partai-partai politik yang bergabung jangan mengirimkan orang yang diminta untuk korupsi dan katanya dia akan membentuk satgas sendiri yang akan mengejar sampai Antartika kalau ada korupsi kan Pak Joko. Nah, Ya. artinya kan Pak itu berat juga janjinya Pak Prabowo. Meskipun nanti Pak Prabowo bisa berkilah kan itu untuk yang terjadi di era pemerintahan saya. Kalau untuk sebelumnya saya bukan tanggung jawab saya. Ya, tapi kan nggak mungkin lah. Saya Ya. yakin lah, ini tuntutan publik ini bukan tuntutan seperti apa ya? Ya, hari ini bergema, besok sudah hilang. Hmm. Saya yakin yang soal tuntutan hukum untuk mengadili Jokowi dan keluarganya ini adalah satu persoalan yang akan selalu dituntut publik kepada pemerintahan mendatang, pemerintahan Prabowo. Bagaimana ini realisasi apa namanya penyelesaian persoalan-persoalan ini secara hukum ya. Jadi bukan secara politik lagi, tapi secara hukum. Gitu. Ya, ya. Oke, jadi ini kendati katakanlah sekarang Pak Jokowi ini betul-betul maksimal saya kira dan ini upaya terakhir Anda betul tadi kalau menyebut upaya terakhir. Sekarang ini kan sudah tanggal 17. Jadi usia kekuasaannya Pak Jokowi itu tinggal 3 hari atau sebenarnya sebenarnya efektif 2 hari lah ya, Bung Ya, eh, 48 jam. ya 48 jam dan kita lihat gejala-gejalanya di DPR dengan menyatakan suratnya masih dicari, dia belum tak pada tahu itu kan menurut saya itu udah sinyal juga sebenarnya gitu ya. Iya, saya justru melihat ya ada ketidakengganan Nah, dari DPR untuk apa ketidak namanya ketidakengganan, menyelesaikan ini. ada Iya, keengganan, artinya ada ketidakkeengganan, sorry, keengganan ya, keengganan ya. dari Mm, DPR mm, untuk membahas mm. pimpinan dan pengawas KPK ini gitu loh. Ya, ya, ya. Karena ini artinya suatu komitmen baru sebenarnya. Mm. Artinya DPR yang hari ini kan juga pasti berharap ada suatu komitmen baru Betul. dengan penguasa baru, Ya, ya, bukan ya. dengan penguasa lama gitu. Mm, Ngapain mm, diserahin kepada penguasa lama mm, mm, gitu. mm. Ya, ya, ya. Tapi Jadi ya mm, kecuali yang khusus di Kops kan karena itu masih sebagai mm, menterinya Jokowi, ya mm, apa sebagai Kapolri yang diangkat oleh Jokowi ya Pak Sigit artinya oke-oke saja gitu loh. mm, mm, Jokowi oke-oke aja langsung bisa mengeluarkan
perpresnya gitu. Ya, tetapi saya kira Pak Sigit sebagai Korps Bayangkara juga dia paham ketika dia berganti komandan gitu harinya presidennya Pak eh, Prabowo, ya dia akan ikut direksinya Pak Prabowo. Jadi sekarang ini betul-betul yang kita tunggu adalah political will dari Pak Prabowo untuk mewujudkan janji-janjinya, Ya, gitu kan? ya benar. Tapi saya lebih melihat begini, kalau saya apa ya pandangan saya kepada Pak Sigit sebagai Kapolri, seharusnya beliau menolak. Karena Hmm, apa? Karena ini lebih apa ya dipandang publik lebih bernuansa politis gitu ya, loh. Jadi seakan-akan lembaga Polri ini menjadi lembaga yang paling berkuasa di Indonesia hmm, hmm, hmm. gitu loh. Dengan dia bisa mana apa kepala desa apa segala macam semua nih nanti Hmm. kepala-kepala desa artinya dengan kasus-kasus korupsi ya sebagaimana kita tahu bahwa banyak laporan pertanggungjawaban dari dana desa yang kemudian Hmm. berujung menjadi kasus hukum Hmm. gitu loh. Ya, Nah, ini gimana coba gitu loh. Maksud saya justru yang diperlukan oleh Polri ini adalah membuktikan presisinya itu hmm, benar-benar sesuai ya, gitu loh, benar-benar penegakan hukum tanpa pandang bulu ya, secara scientific crime investigation ya, untuk mendapatkan lagi kepercayaan publik. hmm, Tetapi hmm, dengan melakukan atau membentuk lembaga ini, publik makin merasa bahwa Polri itu cuma hanya sekedar alat kekuasaan saja hmm, hmm, gitu hmm. loh. Kalau saya coba melihat dari perspektif yang berbeda ya, Bung Gede. Jangan-jangan ini malah bisa Ya, jadi nanti menjadi senjata makan tuan buat Pak Jokowi. Akan makin banyak alat-alat kekuasaan negara yang bisa mengejar kasus-kasus korupsinya. Karena di situ kan badannya disebut bahwa itu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kan yang dibentuk itu ya. Yang sekarang saya kira itu di bawah Barreskrim ya. Nantinya kan itu akan ya, dipisah menjadi lembaga sendiri dengan ya, seorang perwira bintang 2 ya yang akan memimpinnya ya gitu ya. ya. Jadi kalau saya melihatnya begini, baik itu pasal Mm-mm. maupun institusi penegakan hukum, dua-duanya itu ibarat senjata yang siapapun yang akan menggunakannya akan bisa, artinya dipakai untuk menguntungkan dirinya Mm-mm. dan membunuh orang lain. Ya, Gitu loh. Seperti ya. misalnya dulu Undang-Undang ITE, Mm-mm. pendukung-pendukung Jokowi senang ketika kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap Jokowi ditangkepin gitu Ya. loh. Mm-mm. Tapi ketika pemerintahan itu berakhir, rezim Jokowi berakhir, di pemerintahan yang baru nanti bisa saja Undang-Undang ITE itu justru menjerat apa namanya orang-orang yang dulu menjadi diehardnya Jokowi gitu loh. Oke. Mm. Sama juga dengan institusi Mm. dibentuk oleh Jokowi, Kops ini. Tapi ketika itu nanti di bawah kekuasaan presiden baru, Mm. bisa juga digunakan untuk Ya, berbalik menangkapin orang-orang yang apa orang-orang Jokowi yang punya kasus-kasus korupsi di situ gitu. ya, ya, ya. Jadi Ini ya, ini bermain api semacam juga ini ya. senjata, Iya, the iya. man behind the gun-nya ini nanti yang akan Ya, menentukan. oke. Baik, Bung Gede Siriana Yusuf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam.